Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Topik khutbah kita pada siang hari ini yaitu adalah memperbanyak sumber pasif pahala. Idealnya ketika kita meninggal maka putus semua kesempatan bagi kita untuk mendapatkan pahala. Kita tidak bisa sholat, kita tidak bisa puasa, kita tidak bisa zakat. Pahala-pahala yang didapat secara aktif, secara otomatis berhenti di saat kita meninggal dunia. Namun syariat Islam itu memberikan peluang dan kesempatan di mana kita tetap bisa mendapat pahala meskipun kita sudah meninggal dunia, dan itu yang disebut dengan pasif pahala. Ada satu hadis terkait dengan ini di mana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mendapatkan tanah di Khaybar dan itu merupakan aset beliau yang paling mahal. Kemudian bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam apa yang dia harus lakukan terhadap aset tersebut. Maka Rasul memberikan saran, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau kamu berkenan maka silahkan diwakafkan sehingga status aset menjadi objek wakaf dan manfaatnya bisa disedekahkan dan dipanen setelah kamu meninggal dunia. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. 4 poin di khutbah pertama tentang orang yang berwakaf dan 1 poin di khutbah kedua tentang orang yang mengelola wakaf. Poin yang pertama, ketika kita hendak berwakaf, yang perlu disadari sekali, wakaf adalah kegiatan menabung dan investasi akhirat. Sehingga penting untuk menghitung kira-kira apa yang bisa mendatangkan pahala terbesar untuk kita. Karena semakin banyak pengguna dari objek wakaf, semakin sering objek itu dimanfaatkan dan semakin lama usia objeknya, maka semakin besar peluang pahala yang bisa kita dapatkan. Sehingga jika kita hanya memiliki uang 10 juta rupiah atau 5 juta rupiah untuk diwakafkan, maka kita perlu memperhitungkan dan mempertimbangkan kemana kita akan salurkan dan aset apa yang bisa mendatangkan pahala terbesar untuk kita. Dan tidak melulu Al-Quran. Bisa jadi ketika kita wakaf mushaf, di masjid sudah banyak mushaf. Atau kita wakaf sajadah, di masjid sudah banyak sajadah. Bisa jadi yang lebih besar pahalanya ketika kita wakaf misalkan motor yang bisa dipakai untuk operasional masjid dan sejenisnya. Maka pikirkanlah dan pertimbangkanlah mana kira-kira aset yang bisa lebih lama, lebih banyak mendatangkan manfaat dan pahala yang besar untuk kita. Itu poin yang pertama. Karena tujuannya adalah menciptakan pasif pahala setelah meninggal dunia. Kemudian yang kedua, sebagai orang yang akan berwakaf, maka tolong diperjelas siapa penerima manfaat wakafnya. Secara umum ada 3 pihak yang bisa menerima manfaat wakaf. Yang pertama yaitu diri kita sendiri. Yang kedua yaitu keluarga dekat kita, entah pasangan, anak, cucu. Dan yang ketiga adalah masyarakat secara umum.
Sehingga jika kita memiliki rumah, aset dan yang lain kemudian ingin diwakafkan, maka sangat dibolehkan jika itu ditujukan untuk diri kita sendiri. Selama kita masih hidup, boleh kita memanfaatkannya. Jika kita sudah meninggal, boleh dimanfaatkan oleh anak-anak kita. Lalu jika anak-anak meninggal, boleh dimanfaatkan untuk cucu-cucu kita. Dan kalau mereka tidak ada semua, bisa dijual untuk diberikan kepada masjid, yayasan atau yang lainnya. Namun yang perlu dicatat, tolong diberikan penjelasan yang rinci dan detail. Ketika kita meninggal, seperti apa panduan penggunaan rumah wakaf tersebut, agar anak-anak kita tidak saling berebut dan cucu-cucu kita tidak konflik gara-gara rumah yang diwakafkan. Kemudian poin yang ketiga, jika objek wakaf itu memerlukan legalitas dokumen, maka kita sebagai orang yang berwakaf pastikan bahwa objek wakaf kita memiliki sertifikat yang lengkap, dokumen yang lengkap, agar ketika kita meninggal, aset itu tetap bertahan sebagai objek wakaf, tidak dijual oleh pihak-pihak yang nakal dan tidak bertanggung jawab, entah itu berasal dari keluarga kita sendiri atau berasal dari pihak luar yang ingin menyalahgunakan aset dan objek wakaf. Namun jika itu memiliki kekuatan secara hukum, dokumennya lengkap, sertifikat wakafnya lengkap, akan memperkecil dan mempersulit peluang dari mereka yang ingin menyalahgunakan wakaf. Lalu poin yang keempat, jika objek wakaf itu memerlukan biaya operasional, memerlukan biaya perawatan, maka pertimbangkan pula dari mana biaya operasional dari aset dan objek wakaf tersebut, sehingga tidak menimbulkan masalah baru ketika nanti kita meninggal dunia, ketika nanti aset wakaf, objek wakaf itu digunakan oleh pihak-pihak yang mengelola atau menerima manfaat wakaf. Itu 4 poin yang perlu dipertimbangkan oleh siapa saja yang ingin berwakaf dan ingin terus mendapatkan pasif pahala setelah dia meninggal dunia. Dan juga kita masih mungkin memanfaatkan apa yang kita tidak miliki, karena begitu rumah, tanah, sawah, apapun itu diwakafkan, maka dia sudah tidak menjadi milik kita. Namun syariat membolehkan bagi wakif untuk memanfaatkan objek wakaf tersebut selama dia masih hidup, jika memang dia menghendaki hal tersebut. Itu 4 poin, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu ala habibinal mustafa, amma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Seringkali aset wakaf itu bermasalah, menimbulkan konflik dan sengketa, baik di kalangan ahli waris, keluarga dari pihak yang berwakaf, atau ribut di masyarakat karena 4 hal tadi diabaikan dan tidak diperjelas, baik secara biaya operasional, legalitas dokumennya, daftar rinci penerima manfaat, dan ketentuan-ketentuan detail. Kemudian yang terakhir, poin yang kelima, untuk siapapun yang saat ini berstatus sebagai pengelola aset dan objek wakaf, hendaknya memperhatikan sikap amanah, kompetensi di dalam mengelola, syarat-syarat yang dicatat dan diinginkan oleh orang yang berwakaf, termasuk perhatikan dari sisi pengelolaan dan manajemen. Jangan sampai kita mengabaikan kaidah-kaidah efektif dan efisien, karena Allah Subhanahu wa taala akan minta pertanggungjawaban. Allah akan bertanya tentang aset wakaf yang kita pegang, tentang amanah yang dititipkan kepada kita. Sekiranya tidak mampu, maka lepaskan dan serahkan, berikan kepada mereka yang kompeten, kepada mereka yang mampu, karena itu akan meringankan hisab dan menyelamatkan diri kita pada hari kiamat kelak, karena tidak memaksakan diri mengelola aset wakaf yang jelas-jelas kita tidak mampu atau tidak kompeten di dalam mengelolanya.
Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.